Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Erma Hari Triastuti. Saya adalah mahasiswa Pasca Sarjana UIN Syekh Nurjati, Cirebon. Pada vlog kali ini kita akan membahas satu topik penting yang tak hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai moral dan spiritual, yaitu evaluasi pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Dalam Islam, pendidikan memiliki dimensi yang sangat luas, lebih dari sekedar pengetahuan akademis, tetapi juga mencakup pendidikan akhlak dan iman. Dalam Islam, pendidikan dipandang sebagai proses yang sangat penting, baik untuk individu maupun masyarakat. Al-Quran dan Hadis memberi panduan komprehensif mengenai tujuan, metode, dan evaluasi pendidikan. Evaluasi dalam Islam tidak hanya menilai pencapaian akademis, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan moral dan spiritual seorang peserta didik. Kita mulai dari tujuan pendidikan dalam Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 201, Allah mengajarkan agar kita berdoa untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, pendidikan yang kita tempuh hendaknya tidak hanya untuk bekal kehidupan duniawi, tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Ini adalah dasar penting yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam. Selain itu, pendidikan dalam Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 menyebutkan kewajiban bertakwa sebagai bagian dari pembinaan karakter. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dengan kata lain, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk terus belajar dan berkembang. Selanjutnya, mari kita lihat prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah evaluasi berkelanjutan. Dalam surah At-Taubah ayat 105 disebutkan bahwa segala amal perbuatan manusia akan diperiksa oleh Allah. Dalam konteks pendidikan, hal ini mengajarkan pentingnya evaluasi yang dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Kemudian, kejujuran menjadi prinsip utama dalam evaluasi. Dalam surah Al-Maidah ayat 8 mengingatkan kita agar selalu adil dalam memberikan penilaian. Hal ini penting agar penilaian yang diberikan tidak berat sebelah. Prinsip lainnya adalah keseimbangan antara urusan duniawi dan ukhrawi. Sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 22 mengingatkan kita untuk tidak mengabaikan tujuan akhirat dalam setiap usaha pendidikan. Metode lainnya adalah evaluasi yang dilakukan secara bertahap. Dalam surah An-Nahl ayat 125 dinyatakan bahwa pendidikan dan dakwah sebaiknya dilakukan dengan hikmah, secara bertahap dan bijaksana. Selain itu, musyawarah dan diskusi juga merupakan bagian dari evaluasi yang dianjurkan dalam Islam. Seperti disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 38. Dalam konteks pendidikan, ini berarti pelibatan peserta didik dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Kesimpulannya, evaluasi dalam pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan moral dan spiritual. Prinsip-prinsip evaluasi dalam Al-Quran dan Hadis ini memberikan panduan penting agar pendidikan dapat mencetak generasi yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Cukup sekian vlog kita kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan vlog saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di vlog yang berikutnya.